Halo teman-teman, jumpa lagi kita di sini dan konten kita kali ini lanjutan dari konten-konten yang lalu, yakni tentang budidaya bekecot, di mana kita sudah melalui semua hal, mulai dari bikin kandang, memilih indukan, perawatan harian, sampai pembesaran. Dan sekarang, puncak dari semua itu adalah menghitung keuntungan, agar teman-teman lebih bisa memahami potensi keuntungan dari budidaya bekecot ini. Terlebih dulu, Lekmin review sebentar kandang pembesarannya, di mana kandang pembesaran ini terdiri dari 4 lantai dan Lekmin bagi menjadi 8 ruangan atau 8 kandang. Untuk ruangan pertama sampai ruangan ke-6 kita isi dengan anakan bekecot sesuai pada tahapannya, sedangkan pada ruangan ke-7 dan ke-8 kita jadikan sebagai tempat penampungan seandainya terjadi over capacity. Nah, kalau teman-teman penasaran berapa ukuran panjang luasnya kandang ini, silahkan teman-teman cek konten-konten sebelumnya. Di sana Lekmin sudah menjelaskannya secara rinci. Oke, sekarang langsung saja kita mulai perhitungannya. Pada kandang pertama kita isi dengan 1000 anakan bekecot yang baru menetas sampai genap umur 1 bulan. Lalu pada usia ke-31 hari kita angkat 900 anakan terus dipindah ke kandang nomor 2. Kenapa cuma 900 yang dipindah? Karena tubuh mereka semakin membesar, sementara ukuran kandangnya masih sama. Akan terjadi over capacity jika jumlah anakannya tidak dikurangi. Lalu sisanya yang 100 ekor diapain? Ya, anggap saja sudah mati. Oh my god. Kalau misal sisa anakannya yang 100 ekor itu tidak mati, bagaimana? Nah, disinilah fungsi dari kandang penampungan dijalankan, di mana sisa dari para anakan itu kita pindah ke kandang penampungan. Selanjutnya, pada usia ke-61 hari, para anakan yang ada di kandang kedua kita pindah ke kandang nomor 3. Dengan skema pemindahan sama seperti yang pertama, yakni kita kurangi 100 ekor dari jumlah awal. Artinya, 800 ekor kita masukkan ke kandang utama. Sisanya yang 100 ekor kalau masih hidup kita masukkan ke kandang penampungan. Lalu bagaimana dengan 2 kandang awal yang sudah kosong? Apakah dibiarkan tetap kosong atau bagaimana? Jadi gini guys, secara ekosistem kandang kosong itu bisa langsung kita isi dengan anakan baru sejak saat para anakan yang lama kita pindah. Tapi tergantung stok bibitnya juga ya guys. Berhubung indukannya Lekmin masih sedikit, jadi ya nunggu ada yang netes dulu baru Lekmin isi kandangnya. Namun secara teknis kandang yang kosong itu bisa langsung kita isi dengan anakan baru. Selanjutnya pada usia ke-91 hari, para anakan yang ada di kandang nomor 3 ini kita pindah ke kandang nomor 4 dengan skema pemindahan yang sama seperti yang sebelumnya, yakni kita kurangi 100 ekor dari jumlah awal. Artinya 800 anakan yang ada di kandang nomor 3 ini kita pindahkan 700 ekor ke kandang nomor 4. Sisanya kita tambahkan ke kandang penampungan. Berikutnya pada usia ke-121 hari, para anakan di kandang nomor 4 kita pindah ke kandang nomor 5 dengan skema pemindahan yang sama seperti sebelumnya. Artinya dari 700 ekor anakan yang ada di kandang nomor 4 kita pindahkan ke kandang nomor 5 sebanyak 600 ekor. Sisanya kita tambahkan ke kandang penampungan. Sebenarnya pada tahap ini
para anakan bekecot sudah tidak masuk kategori anakan lagi ya guys, tapi sudah tergolong remaja. Badannya juga sudah terbentuk layaknya bekecot dewasa, tinggal masuk ke tahap penggemukan saja. Selanjutnya pada usia ke 151 hari, bekecot-bekecot yang ada di kandang nomor 5 kita pindah ke kandang nomor 6 dengan skema pemindahan yang sama seperti sebelum-sebelumnya, yakni kita kurangi 100 ekor dari jumlah awal. Artinya dari 600 ekor bekecot yang ada di kandang nomor 5, kita pindahkan 500 ekor ke kandang nomor 6. Sisanya kalau masih hidup kita tambahkan ke kandang penampungan. Pada tahap ini para bekecot itu sudah masuk kategori dewasa, tinggal memadatkan bentuk tubuhnya saja. Oh yeah. Di kandang nomor 6 ini para bekecot kita pelihara sampai genap usia 180 hari atau tepat 6 bulan usia dari para bekecot. Pada usia ini, para bekecot sudah benar-benar masuk kategori dewasa. Selanjutnya ya terserah teman-teman saja mau diapain bekecotnya. Dijadikan indukan bisa, mau dijual juga bisa. Tapi karena tema konten kita kali ini adalah tentang menghitung laba, ya kita jual saja bekecotnya. Oh yeah. Lalu bagaimana perhitungannya? Yuk kita mulai penjelasannya. Dari 500 ekor bekecot yang sudah genap usia 6 bulan ini, kita ambil 400 ekor saja. Sisanya kalau masih ada kita tambahkan ke kandang penampungan. Mungkin teman-teman heran, ini kan bekecotnya mau dijual, kenapa masih ada yang ditambahkan ke kandang penampungan? Gini guys, di sini Lekmin hendak memberikan hitung-hitungan keuntungan yang paling minimal. Kalau ternyata praktek di lapangan hasilnya lebih dari itu, ya anggap saja itu bonusnya guys. Jadi nanti kalau ternyata hasil dari yang paling minimal itu layak untuk jadi sumber pendapatan tambahan, maka itu artinya usaha budidaya bekecot ini sangat layak untuk dikembangkan. Karena selain dari hasil yang minimal itu, masih ada potensi besar pendapatan dari kelebihan kapasiti. Sebelum kita masuk ke inti tema konten, Lekmin spill dulu tentang kondisi bekecot yang sudah layak jual ya guys. Hal itu ditandai dengan usia bekecot yang kurang lebihnya sudah berusia 6 bulan dengan bobot tiap kilonya berisi antara 10-15 ekor. Untuk kualitas terbaik biasanya berisi 10 ekor tiap kilonya. Sedangkan yang kualitas sedang berisi paling banyak 15 ekor. Kalau tiap 1 kilonya lebih dari 15 ekor, itu tandanya masih kekecilan, belum layak untuk dijual. Yang Lekmin praktekin sendiri sih biasanya tiap kilo berisi antara 12-13 ekor. Tapi karena di sini Lekmin hendak memberikan perhitungan yang paling minimal, maka kita akan menghitungnya di tiap kilogramnya berisi 15 ekor. Kalau kandang kita mampu menghasilkan 400 ekor, dibagi 15 ekor per kilonya sama dengan 26,6 kg. Lalu berapa harga per kilonya? Masing-masing daerah sangat mungkin harganya berbeda-beda. Lekmin tidak tahu pastinya. Oh no. Tapi kalau di tempat Lekmin sendiri, harga bekecot berkisar antara 5-6 ribu rupiah per kilogram. What? Kita hitung pakai angka terendah saja. 5.000 kali 26,6 kg sama dengan 133.000. Jadi dengan konsep kandang seperti ini,
tiap sebulan sekali menghasilkan cuan 133.000. Nah, kalau teman-teman ingin agar budidaya bekicot ini menjadi penghasilan harian, maka teman-teman harus punya kandang tidak kurang dari 30 kandang. Lekmin sendiri baru punya 4 buah kandang, jadi belum bisa menghasilkan cuan harian. Di sini Lekmin juga masih berproses ya guys. Karena itulah kelebihan dari jumlah anakan yang Lekmin pelihara tidak dijual, tapi Lekmin kembangkan lagi agar kelak menjadi indukan. Oh yeah. Sebab target Lekmin ya punya sedikitnya 30 kandang agar bisa jadi pendapatan harian. Nah, berbicara tentang pendapatan harian ini, angka yang Lekmin sampaikan tadi yakni 133.000 itu adalah angka minimal yang bisa kita dapatkan dari budidaya bekicot dengan konsep yang seperti ini ya guys. Sedangkan potensi maksimalnya jauh lebih tinggi lagi, yaitu Rp500.000 per kandangnya. Oh yeah. Tapi untuk mencapai angka yang maksimal itu rasa-rasanya hampir mustahil ya guys. Karena agar bisa meraih potensi itu, artinya dari tiap 1000 anakan bekicot yang kita pelihara tidak ada satupun yang mati dan semuanya mencapai bobot terbaiknya alias gemuk-gemuk. Terasa tidak masuk akal ya guys. Masa iya sih tidak ada yang mati? Masa iya sih semuanya gemuk-gemuk? Kalau pengalaman Lekmin sendiri sih, tiap tahapannya ada kurang lebih 50 ekor yang mati. Oh no. Sedangkan konsep budidaya Lekmin kan ada 6 tahapan. Itu artinya tiap satu kelompok yang terdiri dari 1000 ekor anakan ini ada kurang lebih 300 ekor yang mati. Nah, sisanya yang 700 ekor itu biasanya yang bisa mencapai bobot maksimal cuma 100 sampai 150 ekor saja. Selebihnya ya masuk kategori sedang, yakni tiap kilogramnya berisi antara 12 sampai 13 ekor bekicot. Sederhananya, kalau diuangkan, tiap kandang sekali panen mendapatkan cuan antara 200 sampai 300 ribu rupiah. Angka itu adalah kemungkinan terbesar yang bisa Lekmin upayakan. Lalu bagaimana dengan operasionalnya? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau di tempat Lekmin sih 0 rupiah. What? Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman cek di konten-konten sebelumnya. Sudah Lekmin rangkum dalam playlist. Oke guys, sudah cukup ya pembahasannya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dengan tema yang berbeda.